Komunikasi pasif pada pasangan suami istri kerap terjadi. Misalnya, pada kasus suami istri yang tidak berkomunikasi dengan baik, mereka memendam emosi mereka dan pikiran mereka masing-masing hingga terjadi kesalahpahaman yang berujung pada ketidakpuasan pada pasangan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Afdila pada tahun 2022. Selain dari penelitian dari Afdila, disebutkan juga pada penelitian dari Pavita, Desi, dan Titi pada tahun 2020 menyatakan bahwa selain berujung pada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, pasangan suami istri yang memiliki pola komunikasi pasif memiliki persentase terjadinya PPD atau postpartum depression pada istri yang disebabkan oleh suami tidak berusaha untuk memahami istri dan istri yang enggan untuk berbagi masalah atau perasaan negatifnya pada suami. Dari kasus lain, komunikasi pasif juga berdampak pada kurangnya keharmonisan rumah tangga, di mana istri merasa suami jarang bercerita terkait keseharian di tempat kerja dan masalah yang dialami suami. Namun, di sisi lain, suami juga merasa tidak suka dengan sikap istrinya yang sulit diajak berdiskusi, sehingga suami tidak mengajak istri dalam mengambil keputusan dan menyebabkan istri marah. Selain itu, komunikasi pasif juga menyebabkan suami istri sering terlibat pertengkaran. Hal ini terjadi karena suami yang kurang mampu melibatkan istri dalam pengambilan keputusan dan jarang menceritakan permasalahannya sehingga istri marah dan menganggap suami egois. Komunikasi pasif dapat menyebabkan seseorang sering merasa cemas karena seakan-akan hidup berada di luar kendalinya, sering merasa tertekan akibat merasa terhenti dan putus asa, merasa kesal tanpa menyadari karena kebutuhannya tidak terpenuhi, sering merasa bingung karena mengabaikan perasaannya sendiri, hingga akhirnya tidak dapat tumbuh dewasa karena masalah yang sebenarnya tidak pernah diatasi. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari dampak komunikasi pasif. Komunikasi pasif menyebabkan ekspresi perasaan menjadi kurang jelas, yang dapat membuat pasangan sulit untuk memahami atau merespon secara tepat. Kita harus vokal terhadap apa yang kita rasakan kepada pasangan. Komunikasi pasif dapat membuat ketidaksetaraan dalam hubungan, di mana salah satu pasangan merasa memiliki kendali yang lebih dalam hubungan. Pasangan yang tidak saling mendukung menganggap salah satunya menjadi beban karena pasif dalam berkomunikasi, sehingga ia merasa hanya dia yang berkontribusi dalam hubungan. Komunikasi pasif menghambat pertumbuhan hubungan karena tidak saling terbuka antara pasangan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kurang memahami satu sama lain. Selain itu, komunikasi pasif juga membuat rasa terluka karena merasa pasangan tidak peduli terhadapnya, padahal itu semua karena dirinya sendiri yang tidak mengekspresikan perasaannya kepada pasangan. Disebabkan banyaknya problem komunikasi pasif dalam pasangan, maka program promosi ketahanan keluarga dengan tema komunikasi efektif antar pasangan dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu dalam mengatasi komunikasi pasif yang bisa merusak hubungan. Program ini bertujuan untuk membantu individu memahami prinsip-prinsip komunikasi yang efektif serta cara menerapkan strategi-strategi yang mendukung pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang sehat dan harmonis. Program ini ditujukan untuk individu dalam hubungan, baik pasangan yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Program ini berfokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya komunikasi aktif dan terbuka dalam membangun serta memelihara hubungan. Selain itu, program ini juga memberikan keterampilan dan strategi untuk mengatasi komunikasi pasif yang dapat memicu konflik dan keretakan dalam hubungan.
Dalam mengatasi masalah komunikasi pasif yang kerap terjadi, berikut adalah beberapa solusi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama dengan menciptakan kesepakatan dan kesatuan dalam pengambilan keputusan, saling menghibur, meluangkan waktu senggang, menghindari pertengkaran, saling memahami dan menghormati, bertukar informasi, menyelesaikan masalah keluarga secara bersama, mengendalikan emosi dan ego, serta memiliki tujuan dalam mencapai keharmonisan keluarga. Selain itu juga dapat dengan memahami love language masing-masing pasangan. Love language atau bahasa cinta merupakan faktor yang membuat seseorang merasa dicintai. Hal ini menjadikan bahasa cinta sebagai faktor yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi interpersonal pada pasangan. Bahasa cinta adalah bagaimana seseorang mengungkapkan perasaan cintanya terhadap orang lain dan bagaimana ia ingin diterima ketika orang lain mengungkapkan cintanya. Anda bisa mencari tahu apa bahasa cinta pasangan Anda. Apakah itu memberikan hadiah, waktu berkualitas bersama, kata-kata pujian, sentuhan fisik, atau bantuan dalam tugas sehari-hari. Setelah Anda mengetahui bahasa cinta pasangan, berikanlah kasih sayang dengan cara yang sesuai. Selanjutnya yaitu sikap antar pasangan. Keterbukaan dapat diartikan sebagai kesediaan seseorang untuk memberikan informasi secara jujur ketika berhubungan dengan pasangannya. Kualitas keterbukaan komunikasi personal dalam pernikahan mengacu pada 3 aspek, yaitu yang pertama, kesadaran akan keterbukaan dalam membuka diri dan memberikan informasi jujur tentang diri kepada pasangan. Kesadaran akan keterbukaan diri sendiri juga dapat diartikan sebagai membagikan pemikiran dan perasaan dengan pasangan. Yang kedua yaitu kesadaran untuk menyikapi dengan jujur terhadap pesan dari pasangan. Yang ketiga yaitu kesadaran dalam mengakui perasaan yang timbul serta mempertanggungjawabkannya kepada pasangannya. Contohnya, seseorang yang mempunyai keterbukaan adalah ketika seseorang menghadapi suatu masalah, mereka menceritakan masalah tersebut kepada pasangannya. Berbicaralah secara terbuka dan jujur dengan pasangan. Bagikan pemikiran, perasaan, dan harapan Anda secara terbuka. Dengarkan juga dengan penuh perhatian ketika pasangan berbicara tanpa menilai atau mengkritik. Selain itu juga dapat dengan berempati yang diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami apa yang dialami pasangannya. Seseorang dapat berempati dengan menolak godaan untuk mengevaluasi, menghakimi, menafsirkan, dan mengkritik. Seseorang perlu mencoba memahami alasan yang diungkapkan pasangannya, merasakan apa yang dirasakan pasangannya, dan mencoba merasakan sesuatu dari sudut pandang pasangannya. Contoh orang yang mempunyai empati adalah ketika suami sedang menyampaikan suatu gagasan, istri mendengarkan dan berusaha memahami sudut pandang suami. Latihlah diri Anda untuk melihat situasi dari sudut pandang pasangan. Cobalah untuk merasakan apa yang mereka rasakan dan berusaha memahami perasaan serta kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu sikap suportif atau mendukung. Komunikasi interpersonal dalam pernikahan tidak dapat berlangsung tanpa adanya sikap mendukung. Sikap mendukung terlihat pada 3 sikap, yaitu pertama, bersikap deskriptif, tidak evaluatif. Tidak adanya evaluasi membuat seseorang merasa bebas mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Yang kedua, spontanitas. Kemampuan seseorang untuk bereaksi secara jujur dan apa adanya dalam menanggapi stimulus dari pasangannya. Yang ketiga, bersikaplah profesional. Memiliki kemampuan berpikiran terbuka, bersedia menerima kritik dan saran dari pasangan yang dirasa bermanfaat. Contoh individu yang memiliki sikap suportif adalah istri yang memberikan kesempatan kepada suaminya untuk menjalankan keputusan yang diambilnya. Dukunglah pasangan Anda dengan cara yang mendukung dan membangun. Berikan dukungan tanpa menghakimi atau menilai. Berikan pujian dan dorongan yang tulus kepada pasangan untuk mencapai sesuatu atau saat mengalami kesulitan. Kemudian ada sikap positif, yang merupakan kemampuan seseorang dalam menilai dirinya secara positif dan merasa positif terhadap pasangannya.
Seseorang yang mempunyai sikap positif dapat membuat pasangannya merasa positif juga ketika berkomunikasi. Sikap positif dalam komunikasi interpersonal dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengungkapkan sikap positif. Yang kedua, memberikan dorongan yang baik berupa pujian, senyuman, dan anggukan kepala saat mengobrol. Contoh seseorang yang mempunyai sikap positif adalah seseorang yang memandang permasalahan dalam pernikahan bukan sebagai perusak, melainkan sebagai sarana bagi pasangan untuk bekerja sama mempertahankan pernikahan. Usahakan untuk selalu menilai diri sendiri dan pasangan secara positif. Hindari kritik yang merugikan dan fokuslah pada solusi daripada masalah. Selanjutnya yaitu kesetaraan. Dalam komunikasi interpersonal dalam pernikahan, diartikan sebagai pengakuan pasangan bahwa masing-masing pasangan sama-sama berharga dan bernilai serta mempunyai kontribusi terhadap kebaikan bersama. Kesetaraan akan membangun suasana bersahabat karena setiap orang dapat berkomunikasi dengan nyaman. Adanya kesetaraan dalam komunikasi interpersonal dalam pernikahan menjadikan perbedaan dapat dimaklumi dan tidak dijadikan alasan untuk menjatuhkan pasangan. Contoh pasangan yang memiliki kesetaraan adalah suami istri yang saling memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya agar pernikahan tetap berjalan dengan baik. Pastikan bahwa setiap keputusan dan tanggung jawab dibagi secara adil antara Anda dan pasangan. Hargai kontribusi masing-masing dalam hubungan dan berusaha untuk memperlakukan satu sama lain dengan penghargaan dan hormat yang sama.